Bapak kalian gini, wah. Ini sikap penting Bapak dan Ibu. Kalau Anda setiap pagi berfokus kepada dia, tapi Anda nggak ngelihat apa yang Anda punya sekarang, apa yang terjadi? Ya Anda stres. Ya kan, pikirkan kita sendiri, betul Pak? Kalau Anda menjadi salah satu pelari dari 10 pelari yang bersiap, siap, siap, go, go, down. Luar biasa. Tengok lagi. Hah? Lah ada 4 orang pelari di depan. Apa terjadi? Itu kah? Kalah. Saya mau nengok kiri kanan. Kalau aku duluan ya. Lah ada 4 orang yang belum menang. Kalau pelari, saya mau mikir yang pelari lain. Apa terjadi? Kalah. Betul? Fokus pada hidup kita, fokus pada tujuan kita, fokus pada apa yang kita lakukan untuk keberhasilan kita, betul? Karena kita adalah pribadi luar biasa. Kemenangan tertinggi adalah kemenangan menaklukkan diri sendiri, betul? Menaklukkan rasa sombong. Walaupun tadi, lihat Pak, walaupun dia sebenarnya diunggulkan menjadi juara 1, ternyata terjadi sesuatu dalam perjalanannya, dia tetap menyelesaikan pertandingan itu. Dan seluruh penonton 65.000 orang bertepuk tangan. Yang juara 1 minder, kok orang udah ngakuin aku ya? Kenapa? Karena yang lain begitu bersimpati terhadap Derek Raymond yang memang diunggulkan jadi juara 1, dan terjadi sesuatu, dia mampu menyelesaikan pertandingan itu. Dalam kehidupan kita juga Bapak dan Ibu, kita akan menyelesaikan pertandingan. Jangan bangga karena Anda masih muda. Mungkin pertandingan Anda selesai pada usia 40 tahun, 43 tahun, dan kita tidak tahu. Tapi buat kebanggaan dari diri Anda, karena Anda telah melakukan sesuatu yang lebih baik yang tidak pernah dilakukan oleh Anda sendiri, yang tidak pernah Anda bayangkan. Oke? Baik. Kita akan bicara tentang paradigma. Paradigma itu apa Bapak dan Ibu? Cara kita melihat, memahami, dan menghasilkan dunia sekitar kita. Ini penting. Bapak dan Ibu tahu kacamata? Ada yang punya kacamata? Saya lihat, Mas, kacamatanya baru ini. Selama ini kita melihat kacamata dari sini ya, lensanya ya, betul? Tapi jarang memperhatikan ininya ya. Nah, bingkai ini adalah yang melindungi lensa supaya tidak jatuh. Nah, selama ini kita tidak pernah memperhatikan bingkainya. Saya akan sedikit mengajarkan cara sederhana kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menguatkan bingkai kacamata Anda dalam melihat sesuatu yang ada di depan Anda, dari sekitar Anda. Supaya apa? Supaya Anda tidak salah, supaya Anda tidak malu, supaya Anda tidak down. Hanya gara-gara sesuatu yang sebenarnya Anda buat sendiri, bukan orang lain yang membuatnya. Adalah bingkai kacamata. Kalau ditanya paradigmanya mana Pak? Paradigma itu adalah bingkai kacamatanya. Kalau kacanya ini cuma corong, ya, mata kita ini cuma corong Bapak dan Ibu. Tapi bingkainya atau paradigmanya harus kita perbaiki. Kalau seandainya Bapak pergi ke Sungai Penuh, Kerinci, kemudian Bapak membawa peta, ternyata pada saat Bapak membaca peta itu, tiba di tempat tujuan, rupanya bukan di Sungai Penuh, Kerinci, tapi di Bengkulu. Apa yang terjadi? Apa yang Bapak rasakan saat itu? Kecewa, kurang ajar. Toko yang buat jual peta ini nggak jelas. Ibu, kita salah Bu. Tahu nggak, ayah sudah capek begini itu. Anak-anak warna semua ribut. Gara-gara dia sampai Bengkulu dengan membawa dia ke Sungai Penuh membawa peta Bengkulu, sampainya di Bengkulu. Apa yang terjadi? Pasti jengkel ya. Pertanyaannya, apakah dengan teriak-teriak akan menyelesaikan masalah? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Legowo itu yang paling susah. Kalau kita biasanya akan marah-marah dulu. Kenapa sih tidak kata kepada diri kita, wah ini peristiwa yang luar biasa dan lucu sekali. Bagaimana bisa kita mau ke Sungai Penuh Kerinci kok tiba-tiba Bengkulu ya? Ibu, aduh aku sayang padamu. Anakku, aku sayang padamu. Aduh, yuk kita singgah sebentar, kita minum-minum dulu. Malioboro. Ya? Malioboro. Iya kan? Daripada kita mencak-mencak, betul? Baik Bapak, baik Ibu, kita akan muter, kita akan mencari peta yang benar, betul? Gimana rasanya? Kalau dia enak nggak? Daripada kita keluar langsung mukul-mukul mobil kita, ya kalau mukulnya nggak kuat, ini kuat, mobilnya langsung penyok. Aduh, penyok pula, nendang ban. Tadi bannya bagus, gara-gara tendang bocor. Aduh, bocor pula. Iya kan? Cara kita menyelesaikan masalah dan melihat masalah itu, ya, itu orang-orang reaktif, ya. Nah, kita akan ceritakan.
Ini cerita tentang di sebuah kereta api, Bapak dan Ibu. Nah, suatu ketika kereta api itu berhenti di sebuah stasiun. Suasana begitu tenang, sampai ada seorang laki-laki membawa 3 orang anaknya masuk dalam gerbong kereta itu. Suasana begitu tenang jadi gaduh. Kenapa? 3 orang anaknya ini ribut. Aku jadi Spiderman, aku Power Ranger, cia. Tahu sendiri anak-anak kan? Anak-anak. Seorang pemuda yang membaca koran, dia terkejut. Tadi diam, tadi tenang, sekarang gara-gara anak itu ribut. Gak aja. Tiba-tiba salah satu anak yang mengaku dirinya Spiderman ngambil koran itu. Om nih sok-sok baca. Om nih korannya koyak-koyak kan Spiderman, hebat. Marah pemuda itu. Marah. Pemuda itu marah. Tapi bukan memarahi anak itu, tapi dia mendatangi sama orang tua yang bapaknya tadi masuk. Dan ternyata bapaknya itu lagi tidur, kepada ibu sekalian. Didekatinya, Pak, bangun. Pak, ada apa nak? Coba dong, Bapak kasih tahu sama anak Bapak itu 3 orang itu berisik sekali. Tadi ruangan itu tenang. Tahu nggak? Koran itu baru saya beli, Pak. Baru saya beli. Dan itu uang terakhir yang saya punya. Kenapa sampai diambil sama anak Bapak? Lalu dikoyak-koyaknya. Tolong suruh mereka diam, Pak. Kalau tidak saya emosi. Begitu kata pemuda tadi. Sang bapak tadi langsung terkejut. Wah, emosi sekali. Lalu dia bilang kayak gini, suruh mereka diam, Pak. Aduh, gimana ya? Gimana? Tinggal bilang diam. Kenapa sih susahnya? Marah. Tapi apa sih, Pak? Cepat. Tapi apa? Tapi sejam yang lalu ibu mereka baru saja meninggal ketabrak mobil. Masih mau ya mereka diam? Masih mau? Pikir dong, di mana hati nuranimu? Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, anak kecil yang baru tinggal ibunya, lalu emosimu membawa agar mereka diam. Kalau seandainya Bapak tuh bilang, diam kalian bertiga, tahu nggak? Ibu kamu baru saja tewas ketabrak mobil. Pasti mereka nangis, betul? Pasti mereka tidak gembira, betul? Apakah kita mau merebut kebahagiaan anak-anak itu seperti itu? Tidak. Dan ini yang terjadi. Kasihan, Pak. Nah, bagaimana dengan seorang istri yang sedang berada di dapur mencuci piring dan suaminya sedang duduk di meja makan? Si istri berkata seperti ini sambil mencuci piring. Lihatlah, Pak, jemuran tetangga kita tuh kotor sekali. Dia nggak pakai rinso kali itu, Pak. Nyucinya pakai kanal mungkin, kayak sungai. Hari kedua juga gitu. Lihat deh, Pak, itu kotor lagi dan kali ini lebih kotor. Pasti orang miskin ya, Pak. Begitu. Hari ketiga juga sama. Hari keempat juga sama. Sampai pada saat hari Minggu, sang istri tadi mencuci piring, apa katanya? Wah, baru kali ini saya lihat cuciannya bersih. Wah, kinclong ya. Mantap. Baru sadar dia. Lihatlah ya, kata sang istri. Apa kata sang ayah? Dengan sangat ringannya. Ya iyalah bersih, kinclong. Lawak semua kaca jendela kita barusan saya bersihin. Rupanya bukan jemuran yang salah. Kaca jendela dia dewe yang salah. Tidak pernah dibersihin. Apa? Hati kita itu nggak berani bersihin. Pikiran kita juga nggak berani bersihin. Kotor terus. Ya. Jadi kalau hati kita kotor, pikiran kita kotor, apa yang kita tengok? Luar biasa. Jadi kalau ada rumah kacau, bersihinlah, Pak, bersihinlah, Bu, ya, supaya nampak indah pekarangan Bu. Jangan dikira, wah, sekarang mati galau tanaman ya, dari dalam, karena kacau tadi bersihin. Padahal pas kita buat, wah, ini tanaman siapa nih? Padahal tanaman dewe, Pak. Lupa diri. Baik, sama dengan cerita sebuah kapal perang. Ini kan kalau kapal perang kita selalu dengar Amerika ya, Pak, ya, sombong ya. Amerika itu kan sombong ya. Jadi seorang pemantau itu datang, kapten, di depan ada kapal. Di depan ada kapal, kapten. Kasih tahu suruh minggir, kata kaptennya. Minggir dia. Kalau tidak kami tembak. Hei, yang di depan, minggir. Kalau tidak akan kami tembak, kata sang pemantau tadi. Kami tidak mau minggir. Kurang ajar, kapten dia mau nggak minggir.